warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad dari Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2016. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Peliputan Investigasi di Media Online dengan subjudul Studi Kasus Berita Kompas ID yang berjudul 5 medis beredar tak terkendali dan beritasurah.com berjudul Terancam Hukuman Mati Kejanggalan Peradilan bagi Mismosi Anak Papua. Penelitian ini diawali dari dua fenomena besar, yaitu jurnalisme investigasi dan jurnalisme online. Jurnalisme investigasi merupakan salah satu genre dalam jurnalisme yang melaporkan berbagai persoalan yang menyimpang dan menekankan adanya perlunya etika dan hukum. Masuknya internet dalam dunia digital itu dikatakan telah mengubah praktik dalam jurnalisme, termasuk salah satunya adalah investigasi. Di Indonesia tersendiri, peliputan investigasi di media online itu dikatakan minim dilakukan. Namun sejumlah media online memiliki jenis tulisan liputan khusus yang menggunakan pola-pola investigasi. Oleh karena itu, dalam penelitian saya itu bertujuan untuk mengkaji bagaimana teknik penelusuran, bagaimana proses peliputan investigasi, dan juga yang terakhir alasan mengapa Kompas ID dan Surah.com itu melakukan peliputan investigasi. Penelitian ini merupakan penelitian kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian itu merupakan data visual dan naratif, yaitu berupa wawancara dengan editor dari investigasi Kompas ID dan juga wawancara dengan wartawan dari Suara.com yang meliput berita investigasi. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa berita investigasi dari Kompas ID dan Suara.com. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan peneliti dalam menyelidiki kasus, lalu mengumpulkan data secara komprehensif dan melaporkannya secara deskriptif berbasis kasus. Adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu berusaha untuk menggambarkan penyataan bagaimana dan mengapa dan yang diarahkan ke dalam sebuah serangkaian peristiwa kontemporer. Penelitian ini menggunakan desain tunggal holistik karena dihadapkan dalam keadaan diantaranya suatu kasus yang ekstrim dan unik. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman dengan cara mereduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian saya itu memperlihatkan jika penelusuran dalam peliputan investigasi di media online itu dilakukan untuk memaparkan dan menunjukkan fakta yang disembunyikan ataupun direkayasa. Penelusuran dilakukan untuk mendapatkan data inti, untuk pembuktian dan juga untuk mendudukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang diselidiki. Teknik investigasi yaitu penyamaran itu kerap kali digunakan oleh media online untuk mendapatkan data inti tersebut. Proses peliputan investigasi di media online itu berbeda-beda tahapannya. Di media Kompas ID, proses peliputannya cenderung berjalan secara terorganisir, ketat, dan juga sistematis. Berbeda dengan Suara.com, yang peliputannya berjalan menyerupai peliputan secara umum tanpa taktik penyamaran. Cenderung Suara.com itu peliputannya seperti liputan mendalam. Peliputan investigasi di media online itu dilakukan untuk menggambarkan dan mengungkap fakta disembunyikan atau direkayasa dan menyangkut kepentingan publik. Hal itu dilakukan untuk memberikan informasi adanya sebuah pelanggaran hukum dan juga memberikan kesadaran masyarakat akan adanya bahaya yang berdampak besar. Adapun fitur laman online atau media online itu yang bersifat multimedia, artinya dia bisa menggunakan berbagai media dalam satu platform, bisa menggunakan video, foto, dan narasi dalam satu platform. Dalam penelitian ini tuh ternyata menguntungkan peliputan investigasi, yaitu dari segi pengemasan produk beritanya. Bahkan di Kompas ID itu proses peliputan investigasi yang berjalan ketat
dan produk dari peliputan investigasi justru menjadi eksklusif dan menjadi salah satu benefit perusahaan. Liputan investigasi di Kompas RI itu menjadi strategi harian Kompas dalam menghadapi kemunduran era media cetak. Baik, sekian pemaparan dari penelitian saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.